Baiklah, ini adalah the chain of mechanical quantities. Nah, di sini kita bisa lihat jika panjang dibagi dengan waktu itu sama dengan kecepatan. Kecepatan dibagi dengan waktu sama dengan percepatan. Nah, di sini kita ambil satu contoh saja ya. Yang paling ujung itu adalah F dikali times ya, F dikali L atau ya jarak itu sama dengan usaha. Nah, kita kan sudah tahu tuh kalau W sama dengan F dikali S, ya kan? Ini kan force dikali dengan length. Ini adalah force, ini adalah force, yang ini adalah length. Oke. Nah, force itu adalah gaya. Nah, sebelumnya kan ini kan sama dengan M dikali A. Saya bikin seperti ini ya, dikali S. M itu apa? Satuannya kilogram. A itu apa? Meter per second kuadrat. Nah, S itu adalah length kan? Satuan length itu apa? Meter. Meter. Nah, jadinya bagaimana? Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kita bisa masukkan analisis dimensi dari massa apa atau satuan dari kilogram itu adalah M. Sedangkan panjang itu adalah L kuadrat dan waktu adalah T-2. Jadi analisis dari usaha adalah ini. Oke, kita coba cek ya. Nah di sini usaha M L kuadrat T atau sama dengan T-2. Oke, demikian. Nah, berikutnya kita akan masuk ke topik vektor. Vektor itu, nah sebelum kita masuk kita bisa lihat di sini ada gambar tentang arus samudra atau arus air laut lah ya. Nah, sedangkan di sini adalah bagaimana peta arah angin. Nah, semua itu memiliki arah yang ke arah sini seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar vektor. Vektor itu apa? Vektor merupakan besaran fisis yang memiliki magnitudo besar dan memiliki arah. Jadi di sini misalkan nih ya, ada sebuah vektor yang berada pada koordinat Cartesian X, Y, Z, di mana arah vektor X itu kita beri nama I, Y itu adalah J, dan juga Z itu adalah K. Nah, bagaimana resultan dari vektor A ini? Itu bisa kita lihat dengan persamaan berikut ini. Vektor A sama dengan AX pada sumbu I, tambah AY Z, dan juga AZ K. Nah, AX itu menunjukkan magnitudonya, I itu menunjukkan arahnya, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara keduanya ya. Secara definisi, vektor merupakan besaran yang mempunyai magnitudo dan juga arah. Sedangkan skalar, besaran fisika yang memiliki magnitudo tetapi tidak melibatkan arah atau tidak mempunyai arah. Contoh dari vektor itu apa? Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan skalar, contohnya adalah jarak, kelajuan, massa, dan waktu. Jadi jarak itu tidak memiliki arah gitu. Kalau perpindahan ada arahnya. Simbolnya di sini diberi vektor A atau A diberi tanda bold atau di sini skalar A saja. Nah, di sini dalam vektor juga ada beberapa. Yang pertama itu penjumlahan vektor. Nanti setelah penjumlahan ada operasi yang lain. Nah, misalkan di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Bagaimana penjumlahannya? Tinggal dijumlahkan saja A ditambah B. Begitu juga kalau dia membentuk sudut, tinggal ditambahkan saja. Oke. Nah, di sini selain penjumlahan ada selisih vektor. Bagaimana cara menyelisihkannya atau mengurangkannya? Nah, misalkan vektor ada di sini suatu objek berada di titik ini awalnya, kemudian sampai di sini, kemudian dia berpindah pada posisi ini. Oke, resultannya kalau misalnya kita bilang awal dan akhir itu adalah ini dan ini. Nah, cara menjumlahkannya juga sama, tinggal A ditambah B. Nah,
Bisa nggak dibuat seperti ini? Bisa. Caranya adalah posisi A tadi kita buat sejauh ini kan, ini A. Kemudian B yang tadi ke sana kita ubah ke bawah. Jadi, misalnya yang tadi di sini A, oke, vektor A, di sini vektor B. Nah, sekarang saya ubah si vektor B itu jadi ke bawah. Seperti ini yang arahnya. Nah, B ini jadi di sini di bawah. Oke. Ini bisa saya buat jadi putus-putus ya. Ini saya buat jadi putus-putus saja. Saya putuskan. Oh, tidak bisa ya. Oke, tidak apa-apa. Ini saya buat seperti ini. Oke, ini ya yang tadi pertama. Nah, masih ingat kan kalau misalnya ini 180, ini besarnya berapa? 180. Disoalkan dikasih tahu kalau ini 45. Maka besar yang ini sama dengan berapa? 180 dikurang 45. Nah, tadi arahnya itu ini, kemudian ini. Itu R sama dengan A, vektor A ditambah vektor B. Nah, sekarang arah si vektor B kan yang tadinya ke atas saya buat ke bawah, itu kan berbeda tanda kan? Maka sama saja hasilnya nanti dengan A ditambah negatif vektor B karena arahnya sudah berlawanan. Seperti itu. Atau bisa aja dengan dibuat R sama dengan A dikurang B. Nah, itu sama saja. Oke? Jadi ini dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti ini sama saja, yang pasti sudut yang ini itu adalah 180 dikurang 45 derajat. Oke. Nah, ini ada juga istilah lain atau dengan teknik yang lain, yaitu dengan menggunakan penjumlahan vektor jajar genjang. Oke. Nah, ini sudah ada rumusnya. Kalau misalnya vektor A ke arah sini dan vektor ke sini dengan dibentuk oleh sudut tertentu yang diberi nama dengan theta, maka resultannya bisa kita ambil dari sini, di mana besar resultan dari penjumlahan dua vektor A dan B ini sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos theta. Tapi dengan syarat, gunakan theta sebagai sudut terkecil antara vektor A dan vektor B. Oke. Selanjutnya ini ada komponen-komponen vektornya. Sebenarnya ini sudah tadi kita sedikit introduce di awal ya. Kalau misalnya nih vektor A dibentuk oleh, kalau ini kayak saya proyeksikan terhadap sumbu X, maka ini hasil proyeksinya saya sebut dengan AX. Ini saya misalkan, ini vektor A. Oke. Ini saya proyeksikan artinya ini saya taruh, saya proyeksikan atau saya taruh ke sumbu X itu menjadi AX. Nah, ini saya kesinikan itu menjadi apa? AY. Atau bisa saja AY ini saya buat di sini. Jadi ini AY. Maka dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus, kalau sinus theta itu sama dengan apa? AY dibagi depan dibagi miring kan? Maka sinus theta sama dengan AY dibagi dengan A. Maka AY sama dengan A sinus theta. Begitu juga dengan yang sisi berlawanan kosinus theta, maka ini AX dibagi dengan A, sehingga AX sama dengan A kosinus theta. Oke, nah besar magnitudonya itu bisa dilihat, tinggal magnitudo itu kan adalah besaran skalar ya, mutlak ya. Ini kita tinggal buat menggunakan Pitagoras saja, maka AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Di mana tangen arahnya itu, sudut yang dibentuk, ini kan sudut yang bentuk, itu masih kita menggunakan tangen theta. Tangen theta adalah depan dibagi yang diapit, maka AY per AX. Oke, ini tan min 1 ya, sorry. Selanjutnya, nah ini kalau tadi itu kan komponen 2 dimensi. Kalau misalnya ini komponen 3 dimensi, kita bisa pakai ini. Kali ini agak sedikit berbeda ya, ini X-nya di sini, ini Y, ini Z. Oke, ini adalah kita kasih untuk secara vektor, kita beri vektor satuan I, vektor satuan J, dan ini vektor satuan A. Nah, ini adalah
vektor A. Nanti kita tinggal tambahkan untuk setiap besaran AX-nya terhadap Y dan juga AY terhadap sumbu Z. Oke. Oke, selanjutnya kita ke penjumlahan melalui komponen. Tidak terlalu sulit. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada vektor A ditambah dengan ada vektor B. Maka penjumlahannya tinggal ditambahkan saja kan. Kalau tadi ada vektor A ditambah dengan vektor B itu sama dengan C, ya kan? Nah, masalahnya A ini kan terdiri dari beberapa komponen kan? Ini vektor A itu terdiri dari, kalau diproyeksikan itu ada AX dan juga ada AY. Maka ini adalah AX, oke? Dan juga ditambah AY. Seperti itu. Oke, ini juga B juga jika diproyeksikan ada BX dan BY. Nah, kalau kita mau tambahkan, kita tinggal tambahkan komponen yang searah. Nih, AX sama dengan BX. Kita tinggal tambahkan AY ditambah dengan BZ supaya bisa menjumlahkan yang ini, resultan C-nya. AX, BX, AY, BY. Nah, semua yang X itu kan sama dengan, bisa kita kasih tanda dengan CX. Semua yang Y bisa kita beri label dengan CY. Nah, penjumlahan itu sama, besar magnitudo dari resultan C dari dua vektor ini apa? Sama, CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Oke. Nah, sudutnya itu tinggal sama seperti yang tadi, maka depan, ini depan tadi kita kasih CY kan, dibagi dengan CX. Nah, itu seperti ini. Nah, kita tadi sudah belajar itu apa vektor, apa itu skalar, terus penjumlahan vektor, selisih skalar. Nah, kali ini kita akan perkalian vektor. Perkalian vektor itu terdiri dari dua. Pertama, perkalian titik. Yang kedua, perkalian silang. Kita masuk ke perkalian titik ya. Nah, misalkan di sini ada vektor B dan juga vektor A. Ketika saya mengalihkan vektor A dan vektor B, maka saya perlu memproyeksikan si vektor B ke arah sumbu X. Oke? Supaya bisa perkalian dot. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya ini saya proyeksikan ke bawah itu menghasilkan apa? B cos theta. Oke? Makanya selalu perkalian A dot B itu sama dengan B cos theta. Nah, di mana alfa merupakan sudut yang diambil antara vektor A dan vektor B. Untuk cos ini masih ingat kan? Masih paham kan? Coba saya bahas lagi ya. Kalau ini ada vektor B, oke, terhadap sudut alfa lah saya bilang ya, sampai di sini. Terus di sini ada vektor A. Nah, saya mau mengalihkan vektor A dikali dengan vektor B. Hasilnya apa? Nah, ini saya proyeksikan ke sini menghasilkan hasil proyeksinya, saya kasih tanda merah, menghasilkan proyeksi ini B. Nah, masih ingat kan kalau kosinus theta itu sama dengan apa? Ini saya beri BX ya. Oke. Di sini BX. Oke. Per B. Oke. Nah, BX sama dengan B kosinus theta. Nah, karena ini sudah ada di komponen X, sudah sama dengan A, maka bisa kita bikin seperti ini. Vektor ini tidak ada. A, ini sama dengan besarannya. Oke. A dikali ini. Kalau B kosinus theta. Nah, itulah sebabnya perkalian ini, perkalian dot itu, kalau A dot B itu selalu A kali B kosinus theta. Nah, arahnya itu dari situ. Nah, ini ya, kalau dijabarkan A dot B itu AXI ditambah AYZ. Nah, A ini dijabarkan jadi seperti ini, dot B itu dijabarkan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, kalian masih ingat kan? Perkalian yang sama, yang X, yang terhadap vektor satuan I sama dengan I. Jadi kita kalikan. Nah,
sifat-sifat dari perkalian titik adalah ketika sama jenisnya itu menghasilkan nilai 1. Jadi AXI, jadi saya beri tanda biru. Jadi ketika AX, di sini kasih tanda ya, AXI dikali BXI, nah ini itu perkaliannya itu menghasilkan nilai 1 kan, makanya tinggal AX BX gitu, karena hasil I dot ini itu sama dengan 1. Nah gitu, jadi AYZ dot BYZ itu tinggal AY BY, seperti itu. Nah kalau misalnya perkalian berbeda jenis hasilnya 0. Oke, nah sekarang itu adalah perkalian silang. Pada perkalian silang, misalkan ada vektor A dan juga vektor B, itu hasil perkaliannya C. Nah, C itu sama dengan AB sin theta. Sama seperti yang tadi ya, bisa mendapatkan rumus yang ini. Nah, untuk menyelesaikannya bisa juga menggunakan namanya ini metode Cramer. Kita jabarkan kalau tadi misalnya A itu kan terdiri dari AX, AY, dan juga AZ. B itu terdiri dari BXB dan BZ. Nah, saya mau kalikan perkalian silang untuk sumbu I atau vektor satuan I. Saya harus tutup yang ini. Jadi tinggalnya yang ini. Jadi makanya saya buat di sini AY, BY, AZ, dan BZ. Kalau saya mau kalikan Z, di sini AX, BX, AZ, BZ, seperti itu. Nanti ada hasilnya, bisa kita lihat. Nah, sifat-sifatnya itu apa? AX, A cross B itu sama dengan negatif B cross A. I cross J sama dengan K, dan seterusnya. Nah, saya akan beri contoh bagaimana cara menghafalnya. Di sini sumbu I, di sini J, di sini K. Oke. Nah, saya beri tanda itu seperti ini. Nah, arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi misalkan nih, ya kan? Kalau I cross I hasilnya 0. Ini berbeda. Berbeda dengan I dot I yang hasilnya 1 ya. Nah, I cross J hasilnya apa? K. Sedangkan kalau I dot J itu sama dengan 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau I cross K? I cross K. Justru ke sini. Hasilnya akan J. Tapi arahnya kan tidak sesuai dengan loop yang pertama ini kan? Jadi itu sama dengan apa? Negatif J. Bu, bagaimana kalau negatif I cross K? Bagaimana hasilnya? Berarti tinggal dibuat hasilnya, saya negatif ini, negatif J. Hasilnya apa? Positif J. Seperti itu. Oke? Nah, ini perkalian vektor yang tadi sudah kita kerjakan. A sama B. Ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Bisa dicoba nanti masing-masing pada tangan masing-masing ya, jangan tangan temennya. Ini contohnya yang lebih disimplifikasi. Ini vektor A, ini vektor B. Kalau misalnya ke arah atas dia itu, ini sesuai dengan normalnya ke atas. Kalau misalnya ke bawah dia berarah ke bawah. Nah, ini ada beberapa sistem koordinat. Kalau dari tadi kita hanya mempelajari sistem koordinat kartesian. Sebenarnya bukan cuma ini sistem koordinat. Ada 3 lagi, sistem koordinat polar, silinder, dan bola. Tapi pada materi fisika dasar kita tidak terlalu banyak mempelajari ini. Kalau pada materi elektromagnetik misalnya itu akan lebih banyak gitu. Kita cukup mempelajari sistem koordinat kartesian 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, ini kalau polar itu contohnya seperti ini ya. Resultannya itu kalau ada vektor, resultannya kalau tadi kan tinggal Rx ditambah Ry kan. Kalau ini tidak. R cosinus alpha vektor satuan I dan juga R sin alpha
vektor satuan J terhadap vektor satuan J. Jadi seperti itu dia. Nanti vektornya itu beri nama rumus ini. Selanjutnya, ini adalah beberapa materi latihan dan itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Oke, ada semangat ya. Oke, ini adalah akhir dari materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Thank you. Have a blessed day.